nanti setelah pemilu 2024, sesungguhnya adakah keinginan tekad pemerintah bersama dengan parlemen melakukan perubahan yang fundamental terhadap kebijakan perekonomian nasional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama kita pada salama. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kami sebenarnya sudah menyinggung tentang kebijakan perekonomian nasional, bahkan juga terkait dengan daerah Sulawesi Selatan. Malah pembahasan saya sudah mulai agak masuk ke ekonomi makronya. Nah, pada sebenarnya kesempatan ini yang saya mau semacam simpulkan adalah perekonomian nasional kita menghadapi 2024 atau paling tidak nanti setelah pemilu 2024, sesungguhnya adakah keinginan tekad pemerintah bersama dengan parlemen melakukan perubahan yang fundamental terhadap kebijakan perekonomian nasional kita. Kalaulah misalnya saya katakan begini, dan ini sudah banyak didefinisikan, bahwa yang dimaksud dengan liberalisme ini menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga tanpa campur tangan pemerintah. Ini satu kata kunci. Karena sering kita menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia saat ini sedang berada pada ekonomi liberal. Seperti yang saya katakan yang lalu itu ialah ekonomi yang menyerahkan segalanya pada pasar. Memang kalau kita lihat misalnya definisi tentang ekonomi liberal, ini menurut Wikipedia yang saya kutipkan, adalah sistem ekonomi bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi. Ya, sesuatu yang tidak bisa dihindari sesungguhnya, karena seperti juga sekali lagi yang saya sampaikan pada yang lalu, indikator-indikator ekonomi, kebijakan ekonomi nasional kita amat sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Ya, kita sedang berada pada era global, kita sedang berada pada geopolitik global. Nah, kalau misalnya saya mencoba memperlihatkan atau mengutipkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat 4, ya, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sebuah rumusan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, ini hasil amandemen ketiga, yang kemudian keempat juga, memang sudah mulai ada ya, ciri-ciri ekonomi ekonomi liberal, ya. Karena pada saat perumusan ini, pada saat amandemen, kita sudah berada di tengah-tengah situasi global. Akibatnya apa? Turunan dari Undang-Undang Dasar ini yang belum sesungguhnya persis itu sebagai suatu ekonomi liberal, tapi dalam berbagai undang-undang pelaksanaan dia menjadi liberal. Kami mau menyebutkan contoh misalnya tentang Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Perdagangan, dan berbagai malah kebijakan lainnya, apalagi kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Saudara, bagaimana sesungguhnya yang diinginkan, ya, yang diharapkan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu mewujudkan apa yang kita sebut dengan ekonomi Pancasila, ekonomi yang berwujud pada kerakyatan. Sesungguhnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di pasal 33 ayat 1 masih kelihatan para pembahas kita pada saat itu, anggota MPR, tentu dengan pemerintah ya, dalam membahas bersama, masih bisa kita katakan ini bernuansa sesuai dengan falsafah Pancasila sebagai apa yang kita sebut dengan definisi ekonomi Pancasila, ekonomi yang memenuhi syarat dari sila pertama sampai dengan sila kelimanya, yaitu menegaskan bahwa di ayat 1 pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan artinya ada nilai-nilai kegotong royongan yang dikehendaki. Sekalipun ini agak melenceng atau sudah merupakan perubahan dari rumusan yang murni pada Undang-Undang Dasar 45 lalu yang tegas-tegas menyebutkan disusun dengan asas kekeluargaan, ya.
implementasinya undang-undang ini pasal 33 ayat 1 ini tidak pernah dirumuskan lebih baik karena undang-undang koperasi ya bahkan pernah juga agak liberal, kemudian dikembalikan ke undang-undang koperasi berikutnya, dan bahkan undang-undang koperasi yang sekarang pun sudah dikebiri oleh undang-undang cipta kerja. Apa yang terjadi di koperasi sebagai wujud daripada ekonomi kerakyatan ya, ekonomi Pancasila yang paling murni sesungguhnya, juga sudah dikendalikan oleh berbagai aturan di pemerintah, baik di Otoritas Jasa Keuangan, di Bank Indonesia, ya di Kementerian Keuangan, sehingga apa yang disebut dengan asas kekeluargaan itu tidak terwujudkan. Dia lebih banyak kepada asas pengaturan penguasaan oleh pemerintah. Saya pikir ini suatu bahan renungan, pemikiran bersama di sela-sela suasana kita terbuai dengan kondisi politik menghadapi pemilu 2024. Dan berikut nanti akan kami bahas dari aspek hubungan antara ekonomi liberal dan demokratisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.